Bismillahirrahmanirrahim. Sampai amma ba'd, masih kita melanjut dari kitab Fiqh Al-Islam, khususnya siam tentang kekhususan puasa karya Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah radhiyallahu anhu birul jalina amin. Sampai pada maqala ba'dhum ya. Famin dalika ya. Kemudian fawaidu tata'alaku biwadil ahadits sabiqah. Dan di sini ada beberapa faedah yang berkaitan dengan sebagian hadis-hadis yang telah lalu. Ala wajhin absar, pada cara yang lebih luas mimma marra dari apa yang telah lalu. Bagaimana aqaltuha, hanya saja saya akhirkan fawaid ini tadi ilahuna sampai di tempat ini isaron, untuk mengutamakan di baqa'i tilkal ahadits, tetapnya hadis-hadis itu ala namtiha, menurut modelnya, menurut wujudnya, al-atiyab yang bagus, yang paling bagus, wasiyaqil musta'dzab, dan konteks atau pembawaan hadis itu tadi yang musta'dzab, yang enak. Jadi saya akhirkan faedah ini yang lebih luas, saya akhirkan di akhir bab ini supaya hadis tadi direntet begitu terus supaya bagus. Jadi saya akhirkan faedah yang panjang ini di akhir, kata beliau. Wa adamul fasli baina, dan supaya tidak ada jeda antara hadis-hadis itu, antara hadis mengkodoh-kodoh dari hadis itu. Bima yakadu yaqta asyai, dengan apa-apa yang hampir-hampir memutus sesuatu an-nadhiri dari semisalnya. Wa yamna'u tamattu, dan mencegah bersenang-senang dengan ruhi wa abiri, dengan kesenangannya dan keharumannya. Pemindalika hadis sahihain disabik, di antaranya adalah hadis dua yang sahih Bukhari Muslim yang telah lalu, yaitu kullu amal bani Adam, semua amal bani Adam itu lahu, untuknya, untuk bani Adam dari al-hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dengan 10 kali lipat, ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku akan membalas dengannya. Wa inna taruka syahwata wa ta'ama syarabu min ajli, dan sesungguhnya orang itu, dia Bani Adam tadi, meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku. Lisoimi farhatani, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan, farhatun inda fitri, kegembiraan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Wala khulufu fami shaim, dan sungguh bahwa mulut orang berpuasa inda Allah, di sisi Allah, atyabu min misik, lebih harum daripada misik, bau wangian yang paling harum sekali. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, kullu amal bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li, semua amal bani Adam untuk dia, kecuali puasa maka untukku. Wa fi ukhra lil Bukhari, dalam riwayat yang lain masih dalam Bukhari, likulli amalin kafaratun, bagi setiap amal itu ada kafarah, ada penghapus daripada dosa. Wa shaumuli, sedangkan puasa itu untukku, ana ajzi bih, dan aku yang langsung membalasnya. Fahuna istisnaani, maka di sini ada dua pengecualian. Istisna fi riwayatil ula, pengecualian pertama, pengecualian yang dalam riwayat pertama tadi, minan mudha'afah, yaitu pengecualian dari pelipat gandaan. Wal istisna fil akhirataini, sedangkan istisna dalam dua riwayat yang terakhir, minat takfir, yaitu pengecualian dari pengkafaroan dosa. Wa kullu minhuma yahtaju ila bastin, dan setiap dari keduanya membutuhkan untuk pemanjangan dalam pembahasan, untuk pembahasan yang panjang. Fima yatara bil istisnail awal, apa-apa yang berkaitan dengan istisnail awal. Anau yufahami istisna'i shaum minal mudha'afah, bahwasanya dipahami daripada pengecualian puasa daripada pelipat gandaan, anal amal kula tudha'af ila sab'imi'atin, bahwa amal semuanya itu bisa dilipat gandakan sampai 700, bal wa aktsar, bahkan lebih banyak. Ala mamaro fi riwayati ila siyam, menurut apa yang telah lalu dalam riwayat ila siyam, kecuali puasa. Fa inna la yahsir tatifuhu fi hadzal adad, sebab puasa itu tidak terbatas tatif pelipat gandaannya dalam bilangan ini, dalam bilangan 700. Bal yudhaifu Allah,
Tapi Allah lipat gandakan puasa itu kan Allah Taala ada katsira dengan pelipat gandaan yang banyak. Bibari hasrin tanpa ada batasan adadin, bibari hasri adadin tanpa ada batasan jumlah atau bilangan. Wa mimma yu'ayyidu di antara yang menguatkannya an-siyam min as-sabr, bahwasanya puasa itu daripada kesabaran. Banismu bahkan puasa itu separuh dari kesabaran. Kama marra bi hadits Tirmidzi sebagaimana lewat dalam hadis Tirmidzi. Pemintamma dari situ sama Rasulullah SAW syahr Ramadan syahr sabr. Rasulullah menamakan bulan Ramadan itu bulan kesabaran kama ruwiya sebagaimana diriwayatkan. Qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja digenapi orang-orang yang bersabar itu pahala mereka tanpa ada hitungan. Ala anna maqasidas sabri, bahwasanya tujuan kesabaran minas sabri ala ta'ah wa anil maksiyah wa ala ma qadabila ta'ala, yaitu berupa kesabaran. Ya, tujuan kesabaran itu adalah berupa kesabaran pada ketaatan. Sabar ketika melakukan ketaatan, sholat butuh sabar, puasa butuh sabar. Wa anil maksiyah, sabar dari menjauhi kemaksiatan. Menjauhi maksiat itu butuh sabar, karena maksiat itu dorongannya kuat sekali, syahwat. Butuh sabar untuk mengekang syahwat. Wa ala ma qadabihi ta'ala, dan sabar atas apa yang diputuskan oleh Allah Ta'ala. Sabar atas musibah. Minal mu'lim, daripada yang menyakitkan, alladzi la yulaimun nafsa, yang tidak sesuai dengan nafsu. Kulluha mujtami'atun fis shaum, semuanya itu terkumpul dalam puasa. Fa inna fi sabran ala ta'atillah, sebab dalam puasa itu juga ada sabar dalam ketaatan pada Allah. Karena puasa itu taat pada Allah. Sabar pada puasa dari sabar dalam ketaatan. Sabrun ala ma haramullah rasulullah mufattirat, dan sabar atas apa yang Allah haramkan bagi orang yang berpuasa daripada mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Itu juga termasuk sabar dari kemaksiatan. Wa sabrun ala ma yu'limu minal ju', dan sabar atas yang menyakiti dia berupa rasa lapar, wal atas dan rasa haus, wa du'fun nafas, lemahnya jiwa, wal badan dan badan. Sabar atas apa yang Allah tentukan. Jadi dalam puasa itu sudah terkumpul 3 kesabaran: sabar dari ketaatan, sabar dari kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian. Wa mimma yadullu ala azimi thawabis sabir, dan termasuk apa yang menunjukkan atas besarnya pahala orang yang bersabar, ala ilami dzalika, atas yang menyakitkan dari hal itu, qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala fil mujahidin, dalam tentang para mujahid, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun. Hal itu ini pemberian pahala yang banyak itu kepada mereka mujahid itu karena la yusibum dhama'un, karena mereka itu tidak ditimpa dhama'un, kehausan, wala nasabun atau kepayahan, wala makhmasatun, tidak pula ditimpa kelaparan, fisabilillah di jalan Allah, wala yata'una mautian, dan tidaklah mereka menginjakkan kaki dengan satu mautian, satu tanah, yaghidul kufar, yang di situ mereka membuat marah orang kafir, jadi menjejak melangkahkan kaki di bumi Allah untuk berjihad, itu membuat marah daripada orang kafir. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan mereka tidak memperoleh dari musuh nailan, satu serangan, illa kutiba lahum bi amalun sholeh, kecuali ditulis bagi mereka amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Fasoim, maka orang yang berpuasa, asobir lillah, orang yang bersabar karena Allah, ala alamin ju, atas kepedihan lapar, wal atas kepedihan haus, wala yudhi'u Allah ajra, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya. Bal yuktab lahu bi amalan sholih, bahkan yaktub, Allah menulis lahu untuk dia soim tadi, dengannya dengan pahala rasa lapar tadi, alam hijau tadi, amalan soleh sebagai amal soleh. Di muqabalah itu ani wa ihsani, dalam menghadapi pembanding, dalam perbandingan ketaatan dan kebaikan dia. Jadi untuk sebagai pembanding ketaatan dia dalam menerima pedihnya rasa lapar dan haus, maka Allah ganjar dengan pahala. Pemitama rawah Ibnu Khuzaimah, dan dari situ, dan karena itulah Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya min hadits Salman, daripada hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, fadhil Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan, huwa syahrus sabr, dan dia adalah bulan kesabaran, wa sabru thawabul jannah, dan kesabaran pahalanya adalah surga. Fi Tabrani, dan dalam
illallah. Tidak ada yang mengetahui pahala amalnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ruwiya mursalan wa huwa as-sahih. Dan juga hadis ini diriwayatkan secara mursal, dan yang mursal ini lebih sahih. Mursal ini cuma sampai sahabat saja. Lalu tabi'in. Wa istafadu mimma dzukir, dan diambil faedah pengertian dari apa yang tersebut di atas, ma'ma huwa ma'lumun, bersama dengan apa yang sudah diketahui min ahaditsin ukhra, daripada hadis-hadis yang lain, min mudhafatil amal bil masjidil haram, berupa pelipat gandaan amal di Masjidil Haram. Au bi Makkah, juga pelipat gandaan amal di kota Makkah. Au bi haramiha, atau di batas tanah haram Makkah, itu juga ada pelipat gandaan. Au bil Ka'bah, atau amal di dalam Ka'bah. Alal khilaf bidzalika, menurut perbedaan pendapat dalam hal itu. Anna man shoma bi Makkah, bahwa siapa yang berpuasa di kota Makkah, karena amal mudha'afan min wajhain, maka amalnya dilipat gandakan dari dua sisi. Kaunu siyaman, keberadaan dia puasa, ya. Maka taqarrara anna min hadhil jihad yatadab ila mi'ati alfin, dan telah ditetapkan bahwasanya dari sisi ini, ya, dari sisi pahala di kota Makkah itu, pahalanya itu akan berlipat sampai 100.000. Karena satu sholat itu sama dengan 100.000 sholat. Dua pelipat gandaan Ramadan, pelipat gandaan Makkah. Wabi Sunan Ibn Majah, dan di dalam Sunan Ibnu Majah bisa dhaif dengan sanad yang dhaif dari Abdullah bin Abbas secara marfu'an, man adraka Ramadan, siapa yang menjangkau menututi bulan Ramadan di Makkah, di kota Makkah, fasomahu, lalu dia berpuasa, mempuasainya, waqama minhu, lalu dia berdiri daripada bulan Ramadan, mata yasar, yaitu bangun malam, apa yang tayassar, apa yang mudah bagi dia, yang dia mampu untuk berdiri, yang dia mampu untuk kerjakan dari bangun malam. Kata Allah lahu mi'ata alfi syahrin, maka Allah menulis bagi dia 100.000 kali bulan Ramadan. Mi'atu alfi syahrin Ramadan fi masiwaha, di selain Makkah, di selain Makkah. Wa dzakara lahu thawaban katsiran, dan di situ Rasul menyebut, atau dzikra disebut di situ, ya di situ pahala yang banyak. Bagaimana ya dulu ala mudha'afati tamah, dan yang menunjukkan tentang pelipat gandaan kesempurnaan, pelipat gandaan secara sempurna dalam bulan Ramadan ayat juga. Mafi hadits Salman al-marfu, itu dalam hadits Salman yang marfu, al-musyari ilaihi, yang ditunjuk, yang diisyaratkan padanya, fi marra, dalam hadis yang telah lalu, fi fadli syahr Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan. Man tatawwa'a fi khaslatin min khisalil khair, siapa yang sukarela, melakukan sukarela fi pada bulan Ramadan dengan khoslah, satu perkara, min khisalil khair, daripada perkara-perkara kebaikan, karena kaman ada fardatan fi maswa, maka dia seperti orang yang menunaikan amal fardu di selain daripada Ramadan. Wa Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ayu shadaqati afdal, sedekah mana yang lebih utama? Qala shadaqatun fi Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan. Wa yunasibul khabar sahih, dan ini bersesuaian dengan khabar yang sahih. Annabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Qala hajjatan ma'i, umrah di Ramadan membandingi haji, atau haji bersama saya, kata Rasulullah. Umrah di Ramadan membandingi haji. Makanya Ramadan penuh di sini. Tidak tahu corona ini. Biasanya penuh Ramadan ini. Di Makkah itu mana orang mengatakan umrah di Ramadan sama dengan haji, atau haji bersama saya, kata Rasulullah. Ini bisa dibuat travel ini supaya laku. Maka anak Nawawi, dan seolah-olah Imam Nawawi akhoda, mengambil kesimpulan mimma qaddamtu, dari apa yang saya dahulukan, min hadis, dari beberapa hadis, qaulahu, ini ucap sabda beliau, shaumu yaumi min Ramadan afdal min alfi yaum. Itu ucapan Imam Nawawi, puasa satu hari dari Ramadan itu lebih afdal daripada 1000 hari. Tasbihah fi afdal min alfi tasbihah. Dan satu tasbih di Ramadan itu lebih baik daripada 1000 tasbih. Rakaat fi afdal min alfi rakaat, dan satu rakaat padanya itu lebih afdal daripada 1000 rakaat.
Wa mimma yata'allaq bil istisna'i tsani, sedangkan yang terkait dengan pengecualian yang kedua. Nah, ini anu ya'ud ila takfir bil amal. Jadi pengecualian yang kembali kepada pengkafaran amal. Bahwasanya setiap amal itu kafaratun li kulli amalin kafarah wa shaumuli, atau ila siyam, ila shaum, kecuali puasa. Jadi setiap amal itu bisa mengkafarah kesalahan kecuali puasa. Maka itu untukku. Maka bagaimana dikecualikan puasa dari kafarah itu? Maka lalu Sufyan, yaitu apa-apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah min annahu idza kana yaumul qiyamah, yaitu bahwasanya ketika nanti datang yaumul qiyamah, hari kiamat, yuhasibullahu abda, Allah menghisab hambanya, fayu'addi ma alaihi min nadhalim, maka Allah menunaikan apa-apa yang alaihi, yang ada pada atas hambanya daripada kezaliman-kezaliman, min sa'ili amalih, daripada seluruh amalnya hamba tadi. Jadi Allah bayarkan kezaliman-kezaliman yang pernah dia buat dari seluruh amalnya hamba. Hatta la yaqwa ila shaum, sehingga tidak tersisa kecuali puasa, tidak tersisa kecuali puasa. Wa yatahammalu Allah azza wa jalla ma baqiya alaihi min nadhalim, maka Allah menanggung, Allah azza wa jalla menanggung ma baqiya, apa yang tersisa atas hamba tadi daripada kezaliman tadi. Wa yudkhilu bi shaum al-jannah, dan Allah memasukkan surga, orang tadi ke surga dengan puasanya. Itu kenapa puasa dikecualikan daripada kafarah. Semua amal itu bisa jadi kafarah kecuali puasa. Maka puasa itu nanti simpanan bagi orang itu. Qala hadza min ajwadil hadis wa ajaliyah. Jadi katakan ini termasuk ajwadil hadis, paling bagusnya hadis. Ajwadil ahadis wa ajaliyah, yang paling agungnya hadis. Kharaja dzalikal Baihaqi. Itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, dan selainnya. Qala ba'dul imam, dan berkata sebagian imam, wa hadza min ahsani ma qila fi ma'na dzalik, dan tafsiran itu tadi termasuk yang paling bagus apa yang dikatakan tentang makna hadis tersebut. Wa ala hadza fa yakunu makna an-nasiyam lillahi azza wa jalla, dan menurut ini maka menjadilah makna bahwasanya puasa itu karena Allah azza wa jalla, fala sabila li ahadin ila akhli ajri, maka tidak ada jalan bagi seorang pun untuk mengambil pahalanya, minas pahala Allah, minas siyam, daripada puasa, bal ajruhu muddakhirun, bahkan pahalanya Allah tadi atau pahala puasa tadi muddakhirun, disimpan di sahibi untuk pemiliknya, indallah azza wa jalla, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah salah satu makna puasa itu untukku. Jadi pahalanya pun tidak bisa ada yang mengutik-utik pahala puasa itu. Baik kota, jika kau katakan yunafi maqal Ibnu Uyainah, yunafi maqal Ibnu Uyainah ma fi Muslim, dinafikan apa yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah itu dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anu yu'ta bil rijal bil rajul, bahwasanya didatangkan seseorang alladzi alaihi madzalim, yang dia ada tanggungan kezaliman yang mungkin pada hari kiamat, fa yuqad bi sholati wa siyamnya, lalu diambil daripada salatnya dan puasanya. Al hadis fi, yaitu atadruna manil muflis, itu dalam hadis yang panjang tentang atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Qultu yumkinu jama' bi hamli kalam Ibnu Uyainah. Jadi paham ya? Jadi kalam Ibnu Uyainah yang tadi mengatakan kecuali puasa itu tidak diutik-utik ya, semua jadi kafarah, dibayarkan untuk kezaliman kecuali puasa. Itu kata beliau. Kalau ada orang mengatakan, oh perkataan Ibnu Uyainah itu disangka dengan hadis ini tadi, hadis riwayat Muslim, bahwasanya nanti ada orang didatangkan diambil dari pahala puasa dan sholatnya. Bagaimana di situ dikatakan puasanya itu diambil pahalanya? Katanya tidak diutik-utik. Wala yumkinul jama', memungkinkan untuk mengumpulkan antara hadis itu bihamli kalam Ibnu Uyainah, dengan membawa penafsiran Ibnu Uyainah tadi, halaman soma sauman, atas orang yang berpuasa tahfadhu bihi min jami' ma yunafi kamal thawab, dia menjaga pada puasanya tadi dari seluruh apa yang menafikan kesempurnaan pahalanya. Imam Al-Fil hadits sabiqah hadiban, daripada apa yang telah lewat dalam hadis yang telah lalu tadi. Pada yang mudhafan ila Allah Ta'ala, maka ini puasa yang seperti ini yang dia menjaga dari semua yang mengurangi kesempurnaan pahalanya, itu puasa yang seperti itu disandarkan kepada Allah Ta'ala. Mudhafan ila Allah Ta'ala, la yuqadu min li ahadin syai'an, tidak akan diambil darinya untuk seorang pun sesuatu apapun dari puasa yang seperti itu. Lalu dikamalihi, karena dia puasa seperti itu, karena kesempurnaan puasa itu ustuhiqo tilkal idhofah, dia berhak atau istahaqo tilkal
ditilkal idhofah, dia berhak akan penyandaran itu. Al-Zahir yang zahir itu bima qala Ibnu Uyainah menurut dalam apa yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah tadi. Wa yu'mal ma fi Muslim, dan bisa dibawa atau ditafsirkan hadis yang ada di Sahih Muslim tadi, al-shaum alladzi lam yastawfi syurutul kamal, yaitu atas puasa yang tidak memenuhi syarat-syarat kesempurnaan, maka itu bisa diambil. Puasa-puasa yang cacat itu diambil. Fa inna lam yattasil bi jami' athari wa fa'idatul mutarattiba 'ala al-hadits sabiqah. Karena puasa yang tidak memenuhi syarat tadi, ketika dia tidak bersambung dengannya, jami'u athari, seluruh bekas-bekas puasa itu tadi, faedah dan faedah puasa tadi yang mutarattibah alaih, yang diakibatkan atas puasa tadi, bila disabiqah di hadis yang telah lalu, karena urdotan lil akhdhi, maka puasa itu bisa menjadi sasaran untuk diambil. Sasaran untuk diambil untuk kafarah, karena dia tidak sempurna puasanya. Puasa kiton ala ta'ani ta'ahul, dan puasa itu gugur daripada kelayakan ila taroki untuk naik ditilkal idhofatil musyarrafah, untuk penyandaran yang dimuliakan lahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa puasa itu untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini tinggal sedikit lagi. Bahwa mamanya ta'ala itu baik, kalau dikatakan imam tajulil jami, haitu ta'arud hadithani soyani, kalau kamu mengatakan hanya saja dibutuhkan untuk jamak, untuk pengumpulan, ketika ta'arud bertentangan dua hadis yang sahih. Wa huna laisa kadzalik, sedangkan di sini tidak. Hadis bertentangan dengan penafsiran. Bagaimana kok bisa dikumpulkan? Kalau yang dikumpulkan itu hadis sama hadis itu bertentangan baru dikumpulkan. Dia ada kalam Ibnu Uyainah, sebab kalam Ibnu Uyainah inama huwa ra'yun, hanya saja itu pendapat lahu milik Ibnu Uyainah musadimun li hadis Muslim, bertabrakan dengan hadis Muslim tadi. Fakaifa yahsun, bagaimana layak an yuqabila, untuk dihadap-hadapkan di khabari Muslim dengan hadis Sahih Muslim tadi. Wa yujma' bainahuma, bagaimana layak dikumpulkan antara pendapat Ibnu Uyainah dengan hadis tadi. Qultu, saya katakan, zalika inama huwa ala fardi anna lidzalika dalilan shari'ah. Itu hanya saja ala fardi, berdasarkan perkiraan bahwa lidzalika, bahwasanya untuk perkataan itu, perkataan Ibnu Uyainah tadi, kalau Ibnu Uyainah tadi ada dalil yang sahih. Walam nabahas anhu tahsinan lidzon Ibnu Uyainah, dan kita tidak membahas dalil sahih yang digunakan Ibnu Uyainah untuk menyimpulkan tadi. Kenapa? Husnudzon kepada Ibnu Uyainah. Fa innahu kana minal jalalah bi makanatin, karena beliau itu berada dalam keagungan, daripada bi makanin, pada posisi yang tadi yang menuntut annahu la yaqulu dzalika min qibali ra'yi, bahwasanya tidak mungkin dia ucapkan itu berdasarkan sisi ra'yi, pendapatnya saja. Fa inna ma fi mustanadun, hanya saja padanya terdapat sandaran. Wa ilam na'lamu, meskipun kita tidak mengetahui sandaran itu. Wa yu'ayyidu sana'u ba'dil ulama, dan itu dikuatkan lagi oleh pujian sebagian ulama ala maqalati, atas perkataan Ibnu Uyainah hadihi, yang ini tadi, kama alim tasbihna kau tahu. Ala anna la yaqul, bahwasanya juga tidak mustahil anas timbatahu, bahwasanya penggalian hukum Ibnu Uyainah tadi litilkal maqalah, atau penarikan kesimpulan Ibnu Uyainah terhadap maqalahnya tadi, terhadap perkataannya tadi, al-zahiru yang jelas, biha padanya, taj'al lima maqalati nau'an minal qabul, menjadikan bagi maqalahnya itu satu semacam daripada penerimaan dari orang, hatta yahtaju ila jama', sehingga membutuhkan untuk mengumpulkan bainaha wa baina maqalah, antara maqalahnya tadi dengan apa yang menyalahi maqalahnya tadi. Fa ulima anna sa'irul amal ila shaum, maka diketahui dari situ bahwa semua amal kecuali puasa yukaffar biha, bisa dikafar dengan amal itu, dulu sahibiha, dosa-dosa pemilik amalan tadi, hatta la yaqulu ajrun, sehingga tidak tersisa baginya pahala. Lima ruya, berdasarkan apa yang diriwayatkan, anu yuwazanu yaumul qiyamah baina sayyid wal asar, bahwasanya akan ditimbang di hari kiamat antara keburukan dan kebaikan. Wa yuktasubatu min ba'd, dan dikisos, dibalas sebagian daripada sebagian yang lain. Fa in baqiya min hasanati hasanatun, kalau masih tersisa daripada kebaikan itu satu kebaikan, dakhala biha sahibul jannah, maka pemilik kebaikan itu masuk surga. Jadi akan dibanding-bandingkan antara keburukan dan kebaikan. Kalau sudah pakpo, masih lebih satu kebaikan saja, dengan satu kebaikan ini dia bisa masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Baik tamal, maka mengandung kemungkinan ayukola, maka dikatakan inna shaum, bahwasanya puasa la yasqut
thawabuhu bimuqassatin walau dia. Maka puasa itu tidak gugur pahalanya dengan muqassah, dengan kisos, dengan pengambilan timbal balik tadi. Walau dia, dan juga tidak juga dengan yang lain. Tidak juga dengan sebab yang lainnya. Bal yuwaffiruhu ajruhu li sahibi. Bahkan dipenuhi pahalanya untuk pemiliknya. Hatta yadkhulul jannah, sampai dia masuk surga, fa yuwaffa ajruhu fiha, sehingga digenapi pahalanya puasanya tadi fiha padanya. Puasa pemiliknya tadi dia di surga. Intah, selesai. Atau metode istisna ini yang berkaitan dengan istisna dengan dua bagian tadi. Amma metode kalau finally wallahu a'lam bishawab. Ada yang berkaitan dengan perkataan bahwa puasa itu untukmu, itu nanti ada penafsiran yang panjang lebar lagi. Wallahu a'lam. Ini penjelasan Pak sampai berapa halaman jelaskan ini. Ya Rabbana tarafna bi annana taraf wa annana asrafna la nadhur rabbana wa tub alaina tauba taghfiru kulla awba wa kullana al-awrati amin ruhati wa birri walidina rabbi wa maulidina wa ali wa akhwani sayyidil khilani wa kulli di mahabba jiratil ufba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna biktisabin minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alayhi antal habbi wa alihi wa sahbihi ila kulli tuhbi walhamdulillah ilahi wa ta'ala wa wajina biman hadai amina biman afwait wa sallallahu biman tawlid wa biman wa ta'ala wa kina syarama qadri